Baik saudara, selamat sore, shalom. Ya, sore ini kita akan menyelesaikan tentang khotbah di bukit, saudara, yaitu khususnya berkaitan dengan hidup bahagia di dalam Kristus, bagian yang kelima. Minggu yang lalu kita telah menyelesaikan sampai ke yang ketujuh, saudara, yaitu tentang berbahagialah orang yang membawa damai. Nah, sore hari ini kita akan belajar yang ke-8 dan yang ke-9. Dan kalau saya mau jujur, saudara, ketika saya mempersiapkan khotbah tentang bahagia ini, saya harus jujur di hadapan saudara bahwa yang ke-8, kalau yang ke-9 itu mungkin masih pernah dialami, tetapi yang ke-8 itu adalah bagian yang paling sulit saya jelaskan. Kenapa, saudara? Sebab bagian yang ke-8 ini adalah bagian yang sebetulnya secara daging saya tidak berharap itu terjadi. Tetapi kalau Tuhan izinkan itu terjadi, maka itu juga harus kita hadapi dengan iman. Apa yang ke-8 itu, saudara? Kita akan baca dulu ayatnya. Ayat 1, Matius 5 ayat 1 sampai 12. Mari kita perhatikan ayat-ayat ini. Ketika Yesus melihat orang banyak itu, naiklah ia ke atas bukit. Dan setelah ia duduk, datanglah murid-muridnya kepadanya. Maka Yesus pun mulai berbicara dan mengajar mereka, katanya, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan sorga. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang empunya kerajaan sorga. Berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacita dan bergembiralah, karena upahmu besar di sorga, sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, bagian yang ke-8 yang akan kita pelajari adalah berbahagialah orang yang dianiaya oleh karena kebenaran. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus, inilah yang sangat sukar saya menyampaikannya. Kenapa, saudara? Sebab ini kalau boleh tidak saya alami, tetapi kalau Tuhan izinkan suatu saat harus mengalami, maka ini juga harus tetap membawa kebahagiaan. Saudaraku yang kekasih, ayat ini dengan sangat jelas Yesus berkata, berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang empunya kerajaan sorga. Saudaraku yang kekasih, berbicara tentang berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, maka yang harus kita pelajari, kata kunci dari kalimat ini adalah dianiaya dan kebenaran. Ini harus dipahami dengan baik, saudara. Terus terang ini agak sukar kita pahami, sebab bagaimana mungkin, saudara, orang yang dianiaya kok bisa berbahagia? Nah, mari kita pelajari, saudara, apa artinya
dianiaya. Menurut Kamus Bahasa Indonesia, saudara, kata dianiaya itu artinya adalah disakiti atau tersakiti secara fisik. Disakiti atau tersakiti secara tubuh. Dan itulah artinya dianiaya, saudara. Nah, rupanya saudara, kalau kita membaca khotbah Yesus di atas bukit, bagian ke-1 sampai dengan bagian yang ke-7 itu, saudara, mungkin juga terjadi dan dilakukan oleh orang-orang Kristen pada zaman Yesus. Tetapi ketika Yesus berbicara untuk bagian yang ke-8 ayat yang ke-10 ini, saudara, kalau kita mempelajari di dalam Alkitab, sekalipun Yesus itu memang ada yang tidak menyukainya, saudara, tetapi belum sampai terjadi di mana murid-murid Yesus itu dikejar-kejar, ditangkap, lalu dibunuh. Itu belum sampai. Tetapi saudara, apa yang Yesus ungkapkan di sini, saudara, itu mengandung sebuah pemahaman eskatologis. Artinya, saudara, ini adalah sebuah nubuatan yang akan terjadi kepada orang-orang yang percaya kepada Yesus, bahwa mereka suatu saat kelak akan dikejar-kejar, akan ditangkap, bahkan ada di antara mereka yang akan dibunuh dengan begitu kejam. Alasannya cuma sederhana, sebab mereka itu berpegang pada kebenaran Injil, saudara. Nah, saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus, saudara harus paham, kalau saudara mempelajari dari kitab Kejadian sampai dengan kitab Wahyu, saudara, maka saudara itu akan menemukan bahwa warna perjalanan hidup iman kekristenan itu ternyata langkah demi langkah dari Kejadian sampai dengan kitab Wahyu sebelum pasal yang terakhir, saudara, maka kita bisa menyimpulkan bahwa isi perjalanan umat Allah itu dengan satu kata saja, yaitu menderita. Nah, saudaraku yang kekasih, inilah warna kekristenan dari awal sampai nanti Yesus datang. Bahwa orang percaya itu, saudara, akan menghadapi penderitaan karena beriman kepada Yesus. Nah, tetapi di dalam ayat ini, saudara, Yesus berkata, kalau kita mengalami ini, Yesus berkata, berbahagialah. Saya kasih tanda tanya ini, saudara, sebab ini tidak mudah. Makanya saya katakan, kalau Yesus berkata, berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, bagi kita secara logika, ini adalah ungkapan yang aneh. Ungkapan yang rasanya bagaimana mungkin bisa berbahagia sementara tubuh kita dianiaya, disakiti dan sebagainya. Boro-boro disakiti secara tubuh, baru kita tersinggung sedikit saja, kita sudah kehilangan kebahagiaan. Apalagi sampai dikatakan orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran harus berbahagia, kata Yesus. Dan ini aneh dan rasanya sukar kita memahaminya, saudara. 1-7 kita masih mudah memahaminya, saudara. Tetapi yang ke-8 dan ke-9 sukar kita memahaminya. Nah, tetapi kita percaya kalau Yesus mengatakan begini, tentu saja perkataan Yesus tidak pernah salah. Amin. Yesus tidak pernah salah mengucapkan kalimat.
Kalau dia berkata berbahagialah orang yang dianiaya oleh karena kebenaran, saya sangat meyakini saudara, itu adalah sebuah kebenaran yang harus kita pegang. Dan kalau sampai kita mengalami itu saudara, maka suatu saat saudara, di balik semua penderitaan aniaya itu, pasti ada kemuliaan Tuhan yang siap dinyatakan kepada orang-orang yang menderita karena imannya. Nah, oleh sebab itu saudara, untuk memahami ini, kita harus mengerti latar belakang ketika Yesus berkhotbah. Saudara perhatikan baik-baik, untuk memahami Alkitab, saudara tidak bisa copot ayat langsung tafsirkan. Tetapi untuk lebih akurat supaya artinya itu betul saudara, saudara itu harus paham latar belakang penulisan Alkitab itu situasinya seperti apa. Nah, termasuk ketika Yesus berkata berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, kita harus mengerti latar belakangnya saudara. Perhatikan, latar belakangnya itu adalah penjajahan Romawi dan sistem Romawi yang sudah begitu kuat dan rapi. Jadi pada waktu itu saudara, orang-orang Yahudi sedang dijajah oleh bangsa Romawi. Ini adalah bangsa yang sangat besar, dan ini hilangnya juga tidak jelas, tidak ada yang mengalahkan. Makanya saudara, banyak penafsir yang mengatakan nanti akan muncul kembali ini kerajaan Romawi, dan namanya Romawi II saudara. Dan dari Romawi II inilah akan muncul satu tokoh yang juga minta disembah seperti kaisar, yaitu antikris. Nah, mari kita pelajari saudara. Nah, pada waktu orang Yahudi dan Yesus hidup, bangsa Romawi itu sedang menjajah bangsa Yahudi. Jadi orang Yahudi itu saudara hidup dalam sistem Romawi. Dan ini sistem sangat bagus sekali saudara, baik secara ekonomi, baik dalam menata keamanan, sehingga orang-orang Yahudi sebetulnya secara nyaman dan aman ketika mereka berada di bawah naungan bangsa Romawi, itu nyaman. Saudara percaya kalau nanti antikris itu tiba dan dia mengelola sistem dunia ini, orang-orang akan menyambut sistem ini. Kenapa? Sebab sistem yang dibuat oleh antikris nanti itu adalah sistem yang membuat perekonomian dunia tertata dengan rapi. Nah, kalau ini bisa membuat orang merasa nyaman, siapa yang bisa menolak itu saudara? Mau tidak mau mereka akan menyambut sistem itu. Termasuk bangsa Romawi saat itu menata tentang keyakinan dan kepercayaan yang harus dianut. Nah, tetapi saudara perhatikan, ternyata kenapa sampai muncul penganiayaan? Sistem yang dibuat oleh bangsa kerajaan kekaisaran Romawi ini sangat bertolak belakang dengan ajaran Yesus. Terutama saudara, itu sisi penyembahan berhala. Nah, jadi ketika orang-orang Kristen itu saudara berpegang pada ajaran-ajaran Yesus ini, mereka harus berhadapan dengan sistem Romawi yang berbeda. Dan bagi bangsa Romawi ini pelanggaran. Jadi saudara, mereka itu betul-betul tersudut dengan sistem yang ada. Sebab ternyata ajaran Yesus itu sangat bertolak belakang dengan sistem ini. Saudara perhatikan, nanti kata Alkitab dalam kitab Wahyu, kalau sistem antikris itu sudah diberlakukan, ia akan memaksa semua orang itu memakai tanda 666. Dan Alkitab berkata, siapa yang dengan sukarela maupun dipaksa memakai tanda itu, apabila sudah ada tanda itu di dahi atau di tangan kanan. Ini kitab Wahyu nih yang berkata,
maka orang itu sudah tidak punya tempat di kerajaan sorga. Itu sudah pasti. Makanya saya berpesan, saya sih berharap saya diangkat tidak masuk masa itu, saudara. Tapi barangkali ada jemaat yang tertinggal. Saudara mau tertinggal apa diangkat? Apabila ada yang tertinggal karena ketidaksungguhan saudara, saudara ingin selamat, jangan coba-coba kalau ditawari pakai tanda 666 itu mau. Walaupun resikonya saudara akan susah, tidak bisa berjual beli, dagang nggak bisa, membeli pun nggak bisa kalau tidak ada tanda itu. Nanti uang tunai itu sudah tidak akan berlaku, nggak akan berlaku. Semua pakai tanda itu. Saudara tahu barcode itu yang garis-garis hitam itu? Ada 3 garis yang panjang, saudara, itu 666. Saudara tahu tanda monster yang cakaran itu? Saudara, sebetulnya itu bukan lambang cakaran. Itu dalam bahasa Ibrani, cet gitu, itu 6. Jadi ketika kayaknya cakaran begitu ya, monster, saudara, itu sebetulnya 666. Jadi jangan pakai tanda itu, kayaknya gagah-gagahan pakai tanda cakaran. Itu sebetulnya 666, saudara. Nah itu nanti, saudara. Nah pada zaman itu, saudara, orang-orang Kristen yang percaya kepada Yesus, setelah Yesus terangkat ke surga, mereka itu harus berhadapan dengan sistem ini. Ketika masih ada Yesus, saudara, mereka berlindung kepada Yesus. Tetapi ketika Yesus sudah terangkat, saudara, walaupun ada Roh Kudus nggak kelihatan, mereka harus berjuang menghadapi secara membabi buta dengan sistem Romawi. Dan kalau mereka kedapatan tidak melaksanakan sistem Romawi, saudara, mending cuma mengalami kesulitan, tapi mereka akan ditangkap sebagai pelanggar hukum dan bisa dihukum mati, saudara. Nah, rupanya, saudara, ketika Yesus mengucapkan berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, ini mengandung nubuatan. Saya kagum dengan Yesus, saudara. Kalau saya mengajarkan sesuatu untuk cari pengikut, apa yang jadi titik lemah ajaran saya itu akan saya sembunyikan. Betul enggak? Tujuannya apa? Supaya pengikut kepada saya banyak. Tapi Yesus bukan orang yang cari pengikut. Makanya ketika dia ngajarkan kebenaran, saudara, apapun yang tidak enak kalau menerima kebenaran, dia ucapkan. Contoh, ketika ada orang Farisi, ahli Taurat, datang kepada Yesus dan berkata, aku mau percaya mengikut engkau. Kalau tiba-tiba ada preman, saudara, bertobat, lalu datang kepada saya, Om, saya mau jadi Kristen, mau jadi jemaat Om yang setia. Reaksi saya gimana menurut saudara? Halo? Senang apa sedih? Senang. Seharusnya ketika Yesus mendengar orang Yahudi datang, ahli Taurat datang dan berkata, Yesus Guru, aku mau mengikut engkau. Yesus senang. Tetapi ternyata jawaban Yesus tidak begitu, saudara. Yesus berkata, serigala punya liang, burung punya sarang, tetapi anak manusia tidak punya tempat untuk meletakkan kepala. Artinya kalau kamu ikut ajaranku, ikut aku, ikut kebenaran, itu sulit. Yesus memberitahukan ikut kebenaran itu sukar, ada resiko yang harus ditanggung. Yesus tidak takut kehilangan pengikut. Sebab Yesus datang bukan mencari pengikut, namun Yesus datang untuk memberitakan kebenaran. Nah, untuk ikut kebenaran ini, saudara, ada resiko. Yesus beritahukan itu tanpa dia takut kehilangan pengikut, tidak. Saya masih bisa takut kehilangan jemaat, tapi Yesus tidak pernah takut kehilangan jemaat. Sebab bukan dia sebetulnya yang butuh manusia, tapi manusialah yang butuh akan Tuhan. Nah, jadi saudara, ini sangat dilematis. Makanya saudara, orang-orang Kristen mengapa banyak dianiaya pada zaman Romawi pertama itu? Sebabnya adalah karena
ajaran Yesus itu banyak bertentangan dengan sistem Romawi. Nanti saudara, ajaran Yesus itu bertentangan dengan perintah antikris. Nanti itu dilematis, tidak ikut kita sulit, tapi ikut kita akan binasa. Kan bingung saudara, ya. Nah, jadi latar belakangnya begini, kenapa mulai saat itu setelah Yesus terangkat, zaman murid-murid saudara, abad pertama, abad kedua, ketiga, itu kekristenan itu banyak dianiaya. Nah, mari kita lihat saudara, sebetulnya apa sih alasan-alasan orang percaya dianiaya? Mari kita lihat saudara, ada dua alasan sangat besar kenapa orang-orang Kristen zaman itu dianiaya. Alasan yang pertama saudara adalah karena ada kabar burung. Ada isapan jempol yang memojokkan orang Kristen. Ada kabar burung yang memojokkan orang-orang percaya. Nah, kabar burungnya itu apa? Saudara lihat. Satu, orang Kristen dituduh kanibal. Apa kanibal artinya? Erni, apa artinya kanibal? Ya? Makan orang, siapa yang makan orang? Yang makan orang ya orang, gitu ya. Kalau yang makan orang buaya tidak bisa disebut buaya kanibal. Orang juga makan daging ayam tidak disebut kanibal. Tapi kanibal itu selalu satu jenis makan jenisnya, saudara. Nah, tuduhan yang pertama yang tersebar di antara orang-orang Romawi dan orang-orang Yahudi, orang Kristen itu dituduh kanibal. Artinya katanya suka makan daging orang. Buktinya apa, saudara? Kenapa ada tuduhan mendasar begini? Buktinya adalah ketika Yesus itu sebelum ditangkap, dia mengadakan perjamuan terakhir. Yesus sering mengadakan perjamuan Paskah dengan murid-muridnya, dan ada kalimat yang Yesus ucapkan ketika dia memecah-mecah roti. Dia bilang apa? Inilah tubuhku yang dipecahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan daku ketika kamu memakannya. Nah, kalimat ini tidak lengkap. Ajaran ini tidak lengkap sampai kepada orang Yahudinya. Sebab itu ketika orang Yahudi dan orang Romawi menangkap Yesus membagi-bagikan daging tubuhnya untuk dimakan, langsung mereka nangkap, wah ini kanibal. Orang Kristen tukang makan orang. Dan saudara tahu, walaupun orang-orang Romawi itu kejam-kejam ketika menghukum orang, tetapi mereka tidak pernah makan daging orang. Dan ketika ada tuduhan ini, saudara, ini tuduhan cukup untuk menangkap orang-orang Kristen. Akhirnya orang-orang Kristen zaman gereja mula-mula itu ditangkap. Karena dituduh ada ajaran kanibalisme ini, saudara. Ya, ini tuduhan yang isapan jempol yang pertama. Yang kedua, orang Kristen dituduh praktek amoral. Ya, kalau orang Kristen kumpul, saudara, sebetulnya mereka itu kumpul dengan nama pertemuan agape, pesta kasih. Jadi kalau mereka berkumpul, saling mendoakan, lalu makan bersama, mereka menamakan itu pesta kasih. Nah, ketika mereka berpesta kasih, saudara, memang ada, saat itu juga ada istilah cium kudus. Orang-orang Timur Tengah kan kalau ketemu cium pipi kanan, pipi kiri, pipi kanan, saudara, kan itu cium. Walaupun pipi dengan pipi tetap namanya cium, saudara. Nah, orang Kristen mempraktekkan itu memang, saudara, cium kudus. Adu pipi termasuk orang Arab sama saja, tetapi mereka menamakannya cium kudus, saudara. Nah, rupanya, saudara, ini dipandang secara salah oleh orang-orang Yahudi dan orang-orang Romawi. Dipandangnya bahwa orang Kristen itu mempraktekkan tindakan amoral. Termasuk di dalamnya itu mereka sinyalir, mereka tuduhkan orang Kristen itu mengadakan seks bebas.
Coba kita lihat ayatnya tentang cium kudus ya. Bersalam-salamlah kamu dengan cium kudus. Salam kepada kamu dari semua jemaat Kristus. Saya juga sebetulnya bisa kepada jemaat salam dengan cium kudus. Mungkin cukup begitu, bukan cipika-cipiki seperti orang-orang Arab sana, saudara. Kiss bye kudus. Nah, saudara, ini disalahpahami oleh orang-orang Yahudi dan orang-orang Romawi. Dipandangnya ini praktek amoral. Lalu ayat yang kedua, salam kepadamu dari saudara-saudara semuanya. Sampaikanlah salam seorang kepada yang lain dengan cium kudus. Cium kudus itu gimana sih? Jadi ini cium kudus itu cium yang tanpa hawa nafsu, tanpa motivasi apapun selain mengasihi. Itu cium kudus, saudara. Ya. Nah, jadi praktek ini, saudara, sangat menekan, sangat menyudutkan orang-orang Kristen, dan itu cukup bagi tentara Romawi untuk nangkap. Untuk nangkap mereka, lalu kemudian disiksa, bahkan tidak sedikit yang mati dibunuh, saudara. Lalu isapan jempol yang ketiga, orang Kristen dituduh sebagai penghasut. Penghasutnya dalam hal apa? Dalam ajaran akhir zaman. Sebab zaman itu tidak ada ajaran, hampir tidak ada agama yang mengajarkan tentang akhir zaman. Yesus ngajarkan. Itu sebabnya murid-murid juga ngajarkan bahwa nanti dunia akan hancur lebur, ganti dengan Yerusalem baru, semua manusia akan dihakimi, yang berdosa akan diadili Tuhan dan sebagainya, dosa akan dimasukkan ke neraka, dan itu membuat orang takut, saudara. Akibatnya, saudara, wah, ini ajaran gak benar, bikin orang takut nih. Saudara percaya gak ada orang Kristen di sebuah gereja, bukan GBI ini, di sebuah gereja yang akhirnya mundur karena pendetanya khotbah akhir zaman. Alasannya gini, kenapa mundur? Akhir zaman kan tidak ada seorang pun yang tahu. Kok nakut-nakutin sih? Nggak mau ke gereja lagi gara-gara mendengar khotbah akhir zaman. Orang begini kalau hidup pada zaman itu termasuk orang Yahudi yang akan nangkap orang-orang Kristen yang mengajarkan akhir zaman, saudara. Padahal saudara percaya atau tidak, suka atau tidak, saudara siap atau tidak, akhir zaman akan terjadi. Tapi zaman itu, saudara, orang Kristen itu dituduh begini sebagai penghasut yang membuat orang jadi takut. Ditangkap. Lalu kemudian alasan yang keempat, isapan jempol yang keempat, orang Kristen dituduh merusak hubungan keluarga. Ya. Coba saudara lihat, Yesus berkata, barang siapa yang mengikut aku, ia akan dibenci keluarganya. Ada dari agama lain, kalau percaya Yesus diusir oleh keluarganya, tidak dianggap anak lagi, tidak dianggap keluarga lagi. Dan itu, saudara, terjadi bukan hanya sekarang, tapi zaman dulu pun sudah terjadi. Orang-orang Kristen ketika mereka memenangkan jiwa-jiwa, ada yang keluarganya tidak menerima keluarganya lagi, sebab sudah percaya Yesus. Dan ini menjadi tuduhan ajaran kekristenan merusak hubungan keluarga. Dan akhirnya, saudara, mereka ditangkap. Jadi ini isapan jempol sebetulnya. Apa artinya isapan jempol, saudara? Tuduhan yang tak berdasar, sebetulnya tidak benar, tapi keburu menyebar dan orang mempercayai, gitu, saudara. Akhirnya orang-orang Kristen itu ditangkapin, disiksa begitu rupa, sampai ada yang nanti saudara akan lihat film di ujung khotbah saya, tapi jam 7 malam nanti ya. Saudara, ada yang diikat di punggung banteng. Di punggung banteng, saudara, lalu banteng itu dikeluarkan ke arena dan kemudian banteng itu dikejar-kejar singa. Bayangkan kalau saudara berada di punggung banteng, diikat, banteng itu dikejar-kejar singa, saudara, dan orang yang diikat itu akan dirobek-robek oleh singa. Nero itu adalah kaisar yang sangat jahat. Ada seorang kaisar yang setengah hidupnya, setengah umur dari hidupnya, saudara, itu dihabiskan hanya untuk menganiaya orang Kristen.
Nama kaisar ini adalah Diokletianus. Tapi ada yang lebih kejam. Yang lebih kejam itu Kaisar Caligula dan Nero, saudara. Dan yang paling terkenal itu Nero. Nero adalah kaisar yang membakar kota Roma. Tetapi ketika kota itu terbakar, yang dituduh telah membakar itu orang Kristen. Orang Kristen ditangkapin, saudara. Bahkan ada orang Kristen yang disengaja diikat di halaman kekaisaran, lalu kemudian dibakar hidup-hidup untuk jadi penerang istana. Bayangkan, begitu kejamnya kaisar ini, saudara, menangkapin orang Kristen lalu diadu dengan singa, dicabik-cabik begitu rupa. Ada yang disiram pakai logam panas dan sebagainya, saudara, cairan logam. Begitu jahatnya, saudara, mereka menyiksa orang Kristen. Tetapi kondisi inilah, saudara, yang Yesus katakan kalau begini berbahagia. Makanya sukar kita nerima ini, saudara. Saya yakin kalau saudara ngalami seperti ini, di mana sih letak bahagianya? Sukar. Tapi saya percaya ini bukan untuk di sini. Ada satu janji kalau orang sampai berani berkorban bagi Tuhan, memberikan nyawanya bagi Yesus. Ada kemuliaan yang Tuhan siapkan bagi orang-orang yang begini. Makanya Paulus berkata, penderitaan yang kualami zaman sekarang tidak bisa dibandingkan dengan kemuliaan yang akan aku terima kelak. Itu artinya, saudara, penderitaan lebih rendah nilainya dibandingkan kemuliaan. Mungkin dari sisi inilah seharusnya kita memandang, sehingga pada saat kita bisa mempertahankan iman dalam aniaya dunia ini, saudara, kita bisa tetap berbahagia di dalam Tuhan. Nah, saudara, alasan yang kedua, kenapa orang percaya dianiaya pada zaman itu, ini alasan praktis. Apa alasan praktis ini, saudara? Perhatikan. Alasan praktis ini adalah orang Kristen dianggap melawan kaisar karena menyebut Yesus adalah Tuhan. Nah, saya ingin menunjukkan dulu peta kekaisaran Romawi. Tolong munculkan, pakai ini apa beda? Tolong munculkan peta sebentar. Untuk saudara tahu kekaisaran Romawi itu sebesar apa sih? Ya, saudara tahu kalau mendengar Roma itu adanya di mana? Negara mana? Italia. Italia kan tidak terlalu besar. Tapi kalau kekaisaran Romawi, waduh, terlalu kecil ya. Saudara lihat ini Inggris. Luasnya kekaisaran Romawi ini, saudara, bisa kalau dihitung dari arah sini sampai sini, ya, kira-kira garis begini, itu, saudara, luasnya sampai ke Afghanistan sebelah sini. Ini petanya kurang, saudara. Ini Inggris. Afghanistan itu masih bagian dari Asia kalau tidak salah. Di atasnya Pakistan itu Afghanistan, saudara. Nah, ini bagian sini Afghanistan itu, saudara. Nah, jadi luasnya dari Inggris sampai ke Afghanistan, lalu dari Jerman ini sampai ke Afrika Utara ini. Jadi seginilah kekuasaan Romawi ini, saudara, kekaisaran Romawi. Jadi sebetulnya pada zaman itu, kekaisaran Romawi itu hampir menyeluruh seluruh Eropa. Makanya, saudara, kalau Alkitab mengatakan seluruh dunia sudah mendengar Injil, yang dimaksud dunia itu tanpa Australia, tanpa Asia, tanpa Amerika, itu sekelumit bagian Kaisar Romawi, itu sudah dunia disebutnya. Karena Amerika belum diketemukan. Nah, jadi saudara, ini adalah satu kekaisaran yang sangat besar. Luar biasa besarnya, budayanya beda-beda, bangsanya beda-beda, lalu bahasanya juga beda-beda. Bagaimana kekaisaran bisa mengatur kondisi yang sangat kompleks seperti ini? Akhirnya, saudara, kekaisaran itu bisa menemukan untuk mempersatukan orang-orang yang ada di bawah kekaisaran Romawi. Mereka pada mulanya membangun sebuah sistem yang disebut semua orang itu harus menyembah dewa Romawi.
Belum kaisar, belum. Sebab Kaisar Claudius itu menentang atau menolak ada figur manusia yang diilahkan. Tetapi saudara, perkembangan ke sini karena ternyata menyatukan dengan sistem ibadah itu sangat sukar juga. Akhirnya kekaisaran itu menentukan bahwa setiap orang yang ada di kekaisaran Romawi itu harus menyembah kepada kaisar dan mengatakan kaisar adalah Tuhan. Nah, saudaraku yang kekasih, ini dilakukan oleh semua orang yang ada di bawah kekaisaran Romawi. Mau tidak mau, karena mereka itu memang mengalami kenyamanan, mengalami keamanan secara ekonomi, maka bagi mereka ngomong begitu itu enjoy. Tidak sukar, tidak ada tuduhan apa-apa, karena mereka tidak sungguh-sungguh. Dan 1 tahun 1 kali orang-orang akan pergi ke Roma, dan mereka semua akan ibadah bareng-bareng, lalu nyembah dan mengatakan kaisar adalah Tuhan. Kaisar adalah Tuhan. Dan itu adalah bukti kesetiaan politis dari setiap orang kalau mereka mengatakan kaisar adalah Tuhan. Nah, kalau mereka datang setahun sekali ke Roma, mereka akan mendapatkan sebuah sertifikat. Dan nama sertifikat itu libellus. Dan kalau mereka sudah bisa menunjukkan sertifikat itu kepada petugas kekaisaran, setelah itu mereka boleh melanjutkan sembahyang menurut kepercayaannya masing-masing. Jadi selalu mereka itu dualisme. Di satu sisi menganggap kaisar adalah Tuhan, setelah itu mereka akan menyembah keyakinan mereka masing-masing. Dan dengar, bagi orang Kristen pada zaman itu, mereka tidak mau mengucapkan kalimat itu. Sebab itu saudara, mereka terombang-ambing oleh sistem itu. Dan mereka betul-betul menghadapi kesulitan yang sangat besar. Makanya saudara, ada seorang penyair bilang begini, orang Kristen itu adalah orang yang terengah-engah, terlempar ke sana kemari. Satu kesalahan dan kejahatan mereka karena mereka menyembah kepada Yesus. Itu kesalahan mereka. Dan itu dipandang kejahatan oleh orang-orang Romawi. Ketika orang Kristen menolak untuk mengatakan kaisar adalah Tuhan, tetapi sebaliknya mengatakan Yesus adalah Tuhan. Itu menjadi sebuah pergumulan yang sangat berat kalau sampai kedengaran oleh prajurit, ditangkap dan tidak tanggung-tanggung, hukumannya mati. Saudara percaya Yesus Tuhan? Coba teriakan bersama saya 2 kali. Yesus adalah Tuhan. Yang kenceng loh ya. 2, 3. Yesus adalah Tuhan. Yesus adalah Tuhan. Saudara berani ngomong begini di zaman Romawi ditangkap. Mumpung tidak ditangkap, jangan malu-malu menyebut nama Yesus. Nah, saudara, jadi dilematis sekali. Memang bagi orang-orang Kristen pada zaman itu mereka sangat melawan. Kalau kaisar dikatakan Tuhan dan mereka sangat tidak mau. Dan itu cukup bagi tentara Romawi untuk mencomot semua orang Kristen. Nah, ini alasan yang paling mendasar, alasan praktis kenapa mereka dianiaya. Sebab mereka tidak mau mengakui kaisar adalah Tuhan. Nah, saudara, kalau kita lihat perkembangan sejarah kekristenan, memang sejarah kekristenan itu saudara warnanya penderitaan. Ya, warnanya penderitaan. Coba bayangkan dari zaman gereja mula-mula orang Kristen ditangkap, dianiaya, sampai zaman sekarang tidak pernah ada tempat ibadah yang dibakar sebanyak gereja. Nggak ada. Masjid ada yang dibakar, tapi tidak pernah sebanyak gereja yang dibakar.
Makanya saya tadi katakan kekristenan itu warnanya sampai kitab Wahyu pertengahan. Itu penderitaan. Tapi lihat ujungnya, kemenangan, kemuliaan. Nah saudara, kita melihat gereja mula-mula menjadi gereja panutan. Mereka kuat, tabah dan berhasil melewati kesulitan besar karena mereka melihat aniaya dengan kacamata kemuliaan. Mari kita lihat mereka cara pandangnya bagaimana terhadap penderitaan itu saudara. Yang pertama saudara, mereka memandang penderitaan sebagai satu kesempatan untuk menunjukkan kesetiaan kepada Yesus Kristus. Wahyu 2 ayat 10c, hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Yang pertama saudara, kita harus melihat setiap masalah penderitaan sebagai satu kesempatan untuk menunjukkan kesetiaan kepada Yesus Kristus. Apapun kesulitan, apapun penderitaan yang kita hadapi, termasuk kekecewaan kepada saudara seiman, bahkan kekecewaan kepada pendeta sekalipun, saudara harus memandang itu adalah kesempatan untuk menyatakan kesetiaan kita kepada Yesus Kristus. Saya tanya kepada saudara, sebagian besar orang Kristen kalau mengalami penderitaan itu dipandang kesempatan untuk menunjukkan kesetiaan apa kabur? Halo? Mundur apa tambah setia? Saudara, ini yang salah. Ini yang keliru yang selama ini dilakukan banyak orang Kristen. Ketika ia banyak masalah, bukan tambah setia kepada Tuhan, tetapi justru ia tambah mundur dari hadapan Tuhan. Bukan tambah makin dekat sama Tuhan, tapi tambah jauh. Apalagi kalau kecewanya kepada pelayan Tuhan, hamba Tuhan. Bukan tambah setia, tetapi tambah mundur, saudara. Saudaraku yang kekasih, coba saudara lihat tokoh-tokoh gereja yang mati syahid. Salah satu yang terkenal, yang sering saya ucapkan, sebutkan, jelaskan, namanya Polikarpus. Polikarpus itu seorang pendeta, seorang rahib di sebuah kota di daerah Yunani kalau tidak salah. Suatu hari ditangkap oleh tentara dan kemudian diikat di satu tiang, mau dibakar hidup-hidup. Tetapi diberi kesempatan, kalau Anda mau menyangkal Yesus Tuhanmu itu, engkau akan dilepaskan. Tetapi kalau kamu tidak mau menyangkal Yesus Tuhanmu, kami akan bakar engkau. Jawabannya apa, saudara? Jawabannya begini, 86 tahun aku mengiring Yesus. Tidak pernah sedikit pun sekalipun Yesus mengecewakan aku. Masakan aku akan mengecewakan dia? Dan dia mati dibakar hidup-hidup di depan keluarganya. Saudara pernah dengar tentang kekristenan di Vietnam? Di mana ada satu kelompok orang Kristen yang sedang beribadah. Tiba-tiba tentara komunis masuk dan menangkapi orang-orang Kristen itu, saudara, suruh menyangka Yesus Tuhannya. Orang Kristen bungkam. Orang-orang komunis itu melihat apa yang bisa dijadikan sarana untuk membuktikan orang mau menyangka Yesus Tuhannya. Ada satu foto Yesus. Lalu kemudian foto Yesus itu ditaruh di bawah. Dengan todongan bedil, pistol dan sebagainya. Setiap orang Kristen yang tidak mau meludahin gambar Yesus, itu ditembak. Saudara, mungkin saudara pikir, saya nggak apa-apa, saya ludahin aja, yang penting hati saya tidak menyangka Yesus kok. Oh, nggak bisa. Dalam situasi seperti itu, saudara, walaupun itu cuma meludahin gambar, itu cerminan saudara sedang menyangka Yesus Tuhan. Apa yang terjadi? Di bawah todongan bedil, saudara, satu persatu termasuk pendetanya meludahi gambar Yesus. Sampai akhirnya tersisa seorang nenek yang juga disuruh untuk meludahi wajah Yesus dalam gambar itu. Dia keluarkan sapu tangan. Dia bersihkan wajah Yesus dari ludah banyak orang. Lalu kemudian dia berkata, sebelum saya mati ditembak, izinkan saya berdoa. Orang yang sudah nyangka Yesus sudah dikepinggirkan oleh tentara komunis. Ketika nenek itu berdoa, tiba-tiba terdengar tembakan-tembakan.
Dia bingung, wah saya mati ini ditembak. Tapi tidak ada satu peluru pun yang tembus ke dalam tubuhnya. Bingung saudara, loh kok saya bisa jadi ajaib begini? Tidak tembus peluru saudara. Ketika dia amin. Yang ditembaki bukan nenek ini. Orang-orang yang nyangkal. Lalu orang komunis ini berkata gini. Kalau kepada Tuhannya saja mereka berani menyangkal, apalagi kepada kami cuma manusia. Orang komunis itu mengakui sebetulnya kesetiaan yang tertinggi itu kepada Tuhan. Tapi sayang banyak orang yang tidak bisa setia kepada Tuhan hanya karena sibuk dengan pekerjaan saja sampai tidak datang. Hanya karena hujan saja tidak datang. Hanya karena ada masalah saja sudah tidak setia. Lihat saudara, gereja mula-mula kenapa mereka bisa bertahan di dalam iman. Dan kalau kita mengenang para martir, para syahid saudara, kita akan kagum dan bangga dengan mereka saudara. Kenapa? Sebab mereka melihat setiap penderitaan sebagai satu kesempatan untuk menunjukkan kesetiaan kepada Yesus Kristus. Saudara, saya menghimbau saudara punya cara pandang begini. Apapun penderitaan yang saudara hadapi, saudara harus memandangnya, ini adalah kesempatan bagi saya untuk menunjukkan bahwa saya setia kepada Tuhan yang saya cintai. Yang kedua, saudara, apa kacamata kemuliaan jemaat gereja mula-mula? Yang kedua, mereka memandangnya sebagai satu kesempatan untuk merasakan penderitaan Kristus. 1 Petrus 4 ayat 12 sampai 14. Saudara-saudara yang kekasih, janganlah kamu heran akan nyala api siksaan yang datang kepadamu sebagai ujian, seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa terjadi atas kamu. Sebaliknya bersukacitalah sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus, supaya kamu juga boleh bergembira dan bersukacita pada waktu Ia menyatakan kemuliaannya. Berbahagialah kamu jika kamu dinista karena nama Kristus, sebab roh kemuliaan yaitu roh Allah ada padamu. Yang kedua, saudara, kalau kita menghadapi penderitaan, biarlah ini menjadi kesempatan bagi kita juga untuk merasakan penderitaan Yesus Kristus. Dan kalau saudara mengalami penderitaan karena nama Kristus, bisa merenung dan merasakan betapa beratnya Yesus ketika Ia harus mengalami penderitaan menanggung dosa manusia. Dan itu kalau saudara lakukan akan berefek. Saudara tambah cinta Yesus. Percaya enggak? Kalau saudara bisa merasakan penderitaan seperti Yesus rasakan, itu akan membuat saudara tambah cinta Yesus. Jadi betapa besarnya cintanya Yesus kepada kita, itu ungkapan yang akan keluar dari mulut kita. Saudaraku yang kekasih, kalau orang tidak merasakan penderitaan kurang menghargai. Betul enggak? Sama dengan orang yang dikasih uang begitu saja dengan orang yang cari uang. Yang cari uang itu akan jauh lebih menghargai uang daripada orang yang dapat begitu saja dengan gampang. Demikian pula saudara, kalau orang tidak mengalami penderitaan apa-apa selama ikut Yesus, cenderung mengentengkan pengorbanan Yesus. Sebab itu saudara, wajar kalau Yesus berkata seolah-olah ini sebuah nubuatan, bahwa orang-orang yang percaya kepadanya akan mengalami penderitaan oleh karena kebenaran. Supaya apa? Supaya tambah cinta kepada Yesus. Saudara, saya tidak bermaksud curhat, tapi ini tambahan di dalam hal ini untuk saudara bisa memahami tentang apa maknanya mengalami penderitaan Kristus. Saudara pikir saya tidak mengalami masalah sepanjang saya pelayanan di tempat ini. 2 kali saya mengalami masalah yang sangat besar. Dan sempat secara manusia itu rasanya saya ingin berhenti saja. Karena begitu tidak kuat beratnya menghadapi tantangan saat itu dalam pelayanan. Yang pertama bisa terlewati dengan baik. Dan gereja tambah maju.
Walaupun tahu tiap kali tantangan itu pasti mendatangkan kemajuan, tapi saat ngalami tantangan yang baru tetap tidak gampang. Dan yang kedua itu, saudara, saya tidak akan detail menceritakan masalahnya, tetapi yang jelas pada waktu itu, saudara, saya mengalami sepertinya tidak ada seorang pun yang bela saya. Pak Kosasi belum ada di sini, tante belum ada di sini. Sepertinya tidak ada yang bela saya. Semua orang kalau dikasih tahu ceritanya, salah Om David, salah Om David, salah Om David. Ketika saudara saya naik ke loteng di rumah saya kemudian mengetik di komputer saya sambil menangis. Karena saat itu saudara saya seperti tidak ada yang bela. Semua orang seperti menuding Om David salah, Om David salah, Om David salah. Dari mana sudut manapun, semua nuding salah. Tidak ada benarnya rasanya, saudara. Lalu apa yang saya tuliskan di dalam komputer itu, saudara, itu ungkapan isi hati saya. Namun yang ingin saya tekankan kepada saudara, saat itu saya merasakan bagaimana Yesus ketika sedang dituding. Saudara tahu ketika Yesus sedang berada di pengadilan itu dituding oleh orang-orang Yahudi. Tidak ada yang bela. Betul enggak? Dihakimi. Yesus tidak pernah salah apa-apa tapi dituding. Dan pada waktu saya mengalami begitu, saudara, saya bisa membayangkan bahwa ketika Yesus sedang dituding oleh orang-orang Yahudi saat itu. Dan saya bersyukur untuk perasaan itu. Oh, rasanya mungkin seperti ini. Ketika Yesus dipersalahkan saat diadili, dia tidak pernah salah, tetapi dipandang salah. Saudara, kalau orang mengalami penderitaan Kristus bisa merasakan efeknya apa? Tambah cinta. Betul, tambah mencintai Tuhan. Makanya saudara, kalau kita menghadapi penderitaan, saudara pandang ini kesempatan saya ngalami penderitaan Kristus, jangan mundur. Jangan jadi lemah, tapi maju terus. Dan saudara akan tambah cinta kepada Tuhan. Yang ketiga, saudara, kacamata kemuliaan yang ketiga adalah satu kesempatan untuk memuliakan Kristus. Yang pertama, satu kesempatan untuk menyatakan kesetiaan kepada Kristus. Yang kedua, satu kesempatan untuk merasakan penderitaan Kristus. Yang ketiga, satu kesempatan untuk memuliakan Kristus. 1 Petrus 4 ayat 16. Tetapi jika ia menderita sebagai orang Kristen, maka janganlah ia malu, melainkan hendaklah ia memuliakan Allah dalam nama Kristus itu. Filipi 1 ayat 29. Sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, kalau kita memahami 1 Petrus 4 ayat 16 ini, saudara punya harta nih. Lalu saudara berikan ke gereja yang banyak. Dibandingkan dengan orang yang tidak punya harta menderita dan bertahan dalam iman walaupun penderitaannya berat, jauh lebih mempermuliakan Tuhan orang yang menderita dan tetap bertahan dalam iman dibanding dengan yang membagi hartanya. Karena orang yang bertahan di dalam kesulitan, saudara, itu adalah orang yang sedang memberikan seluruh dirinya kepada Kristus dan buktinya dia tetap bertahan dalam iman. Jadi kalau kita mengalami penderitaan, ini kesempatan untuk memuliakan Kristus. Dengan cara apa? Dengan cara bertahan di dalam iman. Itu memuliakan Kristus. Nah, oleh karena itu saudara, ini harus dipahami betul, sebab penderitaan walaupun corak yang berbeda, itu bisa terjadi dalam perjalanan iman kita. Yang jelas saudara, Yesus berkata, kalau kita mengalami kesulitan, penderitaan, aniaya, karena kebenaran, bukan karena saudara melanggar aturan, bukan. Karena kebenaran, Yesus berkata, berbahagialah. Kapan bahagianya? Sebetulnya nanti. Kemuliaan Tuhan sudah disiapkan bagi kita yang bertahan, saudara.
Bukan berarti kalau menderita lalu kita ketawa-ketawa, oh saya bahagia, bukan begitu. Bukan begitu. Ya, kenapa harus berbahagia? Sebab ada kemuliaan yang Tuhan siapkan untuk orang yang bertahan. Nah, lalu saudara, yang ke-9, yang terakhir. Berbahagialah orang yang dicela dan difitnah karena Kristus. Lihat ayatnya. Berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacita dan bergembiralah karena upahmu besar di sorga, sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu. Saudaraku yang kekasih, yang ke-9, yang terakhir, Yesus berkata kalau kita dicela dan difitnah, berbahagialah. Tapi alasannya harus karena Kristus. Bukan dicela karena saudara berbuat salah, bukan. Tetapi karena Kristus. Jadi kalau saudara diasingkan, saudara tidak dianggap karena saudara orang Kristen. Nih, firman Tuhan berkata, berbahagialah. Jangan marah. Saudara, mari kita lihat. Dicela itu artinya adalah dihina, dijelek-jelekan. Ya, saya pernah cerita, Anda ya lupa lagi. Suatu hari anaknya Icung, nama Indonesianya siapa, Cung? Andi. Andi ya. Anak Pak Andi ini main ke rumah saya. Masuk ke rumah, nggak ada papa mamahnya, nggak ada. Saya culik masuk. Maksudnya dia senang lihat ikan. Saya punya akuarium, lihat ikan. Ternyata ketika dia masuk itu, saudara, dia itu sebetulnya sedang main sama teman-temannya di luar. Dia masuk ke rumah saya, lihat ikan. Setelah keluar dari rumah saya itu, langsung temennya, anak perempuan masih kecil, nanya begini sama si Gio, apa sih Pak Vanes sih yang ditanya itu? Vanes yang ditanya. Kamu agamanya apa sih? Ini yang nanya anak kecil perempuan. Kamu agamanya apa sih? Entah nyebutkan atau tidak si Vanesnya Kristen mungkin gitu ya. Udah aku gak balas sama kamu. Saudara, setelah keluar dari rumah saya, tahu saya pendeta mungkin. Aku gak mau balas sama kamu. Anak kecil mungkin itu hanya ngomong saja, tapi siapa yang ngajarin? Siapa yang ngajarin begitu? Anak kecil kok bisa ngomong begitu? Kalau bukan orang tuanya atau siapa gitu yang lebih tua, yang memandang orang Kristen itu kafir, najis dan sebagainya. Nah, kalau karena ini saudara dicela begini, Tuhan bilang bahagia. Jangan marah, bahagia. Bisa nggak saudara dihina begini bahagia? Oh, harus bisa. Harus bisa. Lalu difitnah, itu artinya adalah dituduh melakukan yang tidak benar. Sebetulnya kita tidak melakukan itu, tetapi dituduh. Itu fitnah, saudara. Orang bilang fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Betul enggak? Tadi pagi saya kasih contoh begini, saya ambil contoh itu lagi. Misalnya diam-diam, ini contoh saudara ya. Misalnya diam-diam Nathan saya bunuh, lalu saya mutilasi. Mutilasinya tidak kepala, tangan, jari-jarinya juga saya mutilasi satu-satu. Dan mutilasinya itu saya ketika dia masih hidup, satu kelingking, jari manisnya, satu-satu, kejem pokoknya saudara. Setelah itu dicincang. Kejem gak saya? Kejem gak? Lalu saya memfitnah Mas Eka. Sampai hanya Mas Eka betul-betul diasingkan orang, menderita dah karena fitnahan saya. Kejem mana Ajun? Kejem saya membunuh Nathan atau memfitnah Mas Eka? Kejem yang membunuh. Kenapa? Kan ada pepatah berkata fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Saudara setuju?
Dengan kalimat begini? Ya dua-duanya bener lah. Yang ini kejam, itu juga kejam. Kenapa orang difitnah itu dibunuh pelan-pelan? Dibunuh pelan-pelan. Kalau yang dibunuh langsung walaupun kejam, dicincang begitu memang kejam. Tapi sesaat. Tapi kalau yang difitnah itu dibunuhnya pelan-pelan. Makanya ada yang bilang fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Nah saudara, jadi kalau orang Kristen difitnah, itu memang ini bisa berefek. Misalnya rezeki kita nampak dihambat. Bisa saudara, bisa. Kamu agamanya apa? Kristen. Lalu disebarkan, jangan belanja ke toko itu, najis orang Kristen. Oh bisa saudara, dihalangi. Tetapi Yesus berkata kalau kita ngalami ini karena iman, berbahagia. Berbahagia saudara. Nah coba perhatikan. Aniaya itu adalah penderitaan tubuh. Sementara celaan dan fitnah itu penderitaan batin. Ya. Kalau dianiaya kan disakiti langsung tubuhnya. Kalau celaan fitnah itu batinnya yang disiksa. Nah saudara, Yesus itu ngalami hal ini dua-duanya. Difitnah iya, disakiti iya saudara. Yesus ngalami itu. Jadi dia amat sangat menderita ketika dia harus disalib. Di samping saudara, memang dia tubuhnya sakit. Tetapi lebih sakit lagi saudara, melihat orang-orang Yahudi, para imam yang nungguin saat dia disalib, dengan wajah yang sangat sinis dan penuh kebencian kepada dia. Itu saudara tidak gampang. Saudara misalnya sedang berdiri di sini nih, sudah tahu groginan saudara berdiri di atas mimbar, lalu saudara lihat ada orang yang tidak suka kepada saudara, memandangnya itu dengan sinis pandangan matanya itu saudara. Oh saudara, itu membuat orang itu tambah grogi, tambah menderita. Makanya saudara, kalau ada saya lagi khotbah ada yang mandangnya dengan pandangan mata yang sinis, saya grogi juga saudara. Untungnya di sini tidak ada. Pandangannya baik-baik. Saudaraku yang kekasih, jadi Yesus mengalami ini, menderitanya luar biasa. Bahkan sebuah buku mengatakan pandangan kebencian orang-orang, para imam orang-orang Yahudi itu jauh lebih menyakitkan Yesus ketimbang cambukan. Yesus tubuhnya sakit, batinnya sakit. Komplit dia mengalami itu saudara. Lalu kalau dia mengalami, maka wajarlah kalau para pengikutnya pun, saudara, itu akan mengalami kondisi-kondisi yang hampir sama seperti Yesus. Kita lihat ayatnya. Ini Lukas 6 ayat 40. Seorang murid tidak lebih daripada gurunya, tetapi barang siapa yang telah tamat pelajarannya akan sama dengan gurunya. Jadi tidak melebihi gurunya, maksimalnya sama dengan gurunya. Jadi kalau guru kita Yesus itu ngalami aniaya, maka muridnya juga sedikit banyak pasti ngalami. Wajar kan? Lalu ayat lagi, Yohanes 16 ayat 33, semuanya itu kukatakan kepadamu supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu, aku telah mengalahkan dunia. Aku telah mengalahkan dunia. Jadi Yesus sudah mengalahkan aniaya dunia. Nah dia juga ingin kita menang dari semuanya itu saudara. Makanya dia bilang, jangan takut. Aku sudah mengalahkan dunia. Bertahan, pasti kamu menang, ada aku. Ini artinya saudara, pengikutnya pun akan mengalami saudara. Nah jadi saudaraku yang kekasih, ini harus diperhatikan. Makanya Yesus berkata berbahagialah kalau kita mengalami ini. Kenapa saudara? Sebab yang pertama, dapat kerajaan sorga. Ayat 10 berkata, berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena mereka lah yang empunya kerajaan sorga. Perhatikan, dalam 9 rahasia khotbah bahagia yang sejati, 2 kali Yesus mengucapkan mereka lah yang empunya kerajaan sorga.
Yang pertama, ketika Yesus berkata, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena mereka yang empunya kerajaan sorga. Yang kedua, berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena mereka yang empunya kerajaan sorga. Maksudnya apa? Orang yang empunya sorga itu orang yang benar-benar butuh Tuhan dan siap berkorban bagi Tuhan. Upahnya kerajaan sorga. Lalu kemudian yang kedua, dapat upah di sorga. Ayat 12, bersukacita dan bergembiralah karena upahmu besar di sorga, sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu. Saudara, ini yang membuat kita sebetulnya tetap bisa kuat kalau ada upah. Coba saudara ikut pertandingan tapi enggak ada hadiah, seneng enggak? Buat apa lari-lari capek-capek enggak ada hadiahnya? Dan ternyata Yesus itu luar biasa. Dia ngerti perjuangan kita yang begitu berat, sebab itu dia siapkan upah. Ada upah yang menanti kita kalau kita bertahan sampai pada akhirnya. Jadi saudara perhatikan kesimpulan. Ajaran Yesus mendatangkan kebahagiaan. Ini harus diamini, diyakini bahwa perkataan Yesus itu benar. Kebahagia di hati dan bahagia di sorga. Wahyu 21 ayat 7 berkata, barang siapa menang, ia akan memperoleh semuanya ini, dan aku akan menjadi Allahnya, dan ia akan menjadi anakku. Jadi saudara, ada 9 rahasia kebahagiaan. Coba sebutkan 1. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah. 2. Berbahagialah orang yang, Tommy, jangan nyontek, sebutkan. Yang kedua, berbahagialah orang yang, banyak yang belepotan ini. Berbahagialah orang yang berduka cita. Yang ketiga, berbahagialah orang yang lemah lembut. Yang keempat, berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran. Yang kelima, berbahagialah orang yang murah hatinya. Yang keenam, berbahagialah orang yang suci hatinya. Yang ketujuh, berbahagialah orang yang membawa damai. Yang kedelapan, berbahagialah orang yang dianiaya oleh karena kebenaran. Yang kesembilan, berbahagialah orang yang dicela dan difitnah karena Kristus. Kita akan menyaksikan sebuah film singkat pada zaman Kekaisaran Romawi, Kaisar Nero, bagaimana orang Kristen dianiaya. Mari kita saksikan, saudara. Ini terjadi 64 tahun setelah Yesus naik ke surga. Kok ini lagi, Hem? Ya. Ini Kaisar Nero, saudara. Jadi murid Yesus itu memang difitnah. Akhirnya mereka lari bersembunyi, tetapi terus dicari, dikejar sampai ke gua-gua. Namun akhirnya mereka tertangkap juga. Ditangkap, diseret, dibawa. Semuanya dibawa, perempuan, anak-anak juga dibawa, saudara. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku. Tiada ada seorang orang Kristen yang diikat di punggung banteng, lalu dimasukkan ke arena dan dikejar-kejar oleh
singa, disalib mereka saudara, sama seperti Tuhannya disalib, mereka pun disiksa disalib banyak sekali saudara. Dan ini menjadi tertawaan orang-orang Roma pada saat itu. Tapi tidak ada seorang pun yang menyangka Yesus Tuhannya, tetap setia sampai pada akhirnya. Dibakar hidup-hidup, dijadikan mangsa bagi singa-singa lapar, singa dikeluarkan, orang Kristen diterkam. Lihat saudara, ini perempuan digigit. Hati yang mulia hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku Mereka berusaha lari dari arena ini, tetapi tetap tidak bisa, dikejar oleh singa. Karena singa ini memang kelaparan. Oh, mau naik tetap dikejar oleh singa. Mereka ketakutan luar biasa, tetapi mereka tidak bisa keluar dari arena itu. Mereka hanya bisa berdoa, mohon pertolongan, tetapi pertolongan tidak datang-datang sampai hanya mereka mati syahid bagi Tuhan, mati dalam imannya kepada Kristus. Dan inilah orang-orang yang berbahagia sebetulnya saudara, ditertawakan oleh orang-orang Romawi. Ini Kaisar Nero. Kecil pun, bayi pun dimakan sama singa. Nah, ibu ini mau menyelamatkan bayinya, tetapi tetap dikejar oleh singa, bahkan bayi itu direbut. Tuh, koyak dimakan. Ini gambaran Yerusalem baru. Ya. Apa kesan saudara kalau melihat film ini? Kita tidak menderita aniaya sekeras mereka, saudara. Tetapi seringkali kita begitu gampang mengecewakan Tuhan. Hanya karena ada masalah kecil, kita sudah undur. Kita sudah lemah dan tidak menjadi setia kepada Tuhan. Biarlah apa yang telah saya bahas dan apa yang setelah saudara lihat dalam film ini memacu untuk saudara berkomitmen, Tuhan, saya mau lebih setia kepadamu sampai akhir. Mari kita berdiri, saudara.